Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi boleh katakan Shalom. Sama-sama penuh sukacita di tempat ini, amin. Kita percaya Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita mau beribadah, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama datang, kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, setiap penyertaan-Mu, setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Bapa untuk memuji membesarkan nama-Mu. Karena Engkau yang hadir Tuhan dalam setiap puji-pujian kami Bapa. Biar Engkau yang penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu saksikan penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus memenuhi harapan kami di dalam-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan. Kita mau berkata, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami mau perkatakan, wow, dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan
Mari jemaat saja katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia, dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya pengharapanku Tuhan, keselamatanku, perlindunganku Bapa. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Mau puji Kau Tuhan, sebab Kau satu-satunya pengharapan. Kau mau katakan Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat makasih penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sebab Kau satu-satunya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat wujud-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya Kau satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Kau kuatan kami.
baik Tuhan dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu lebih dari cukup Tuhan. Sebab Kau satu-satunya pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan janji-Mu genap dalam hidup kami Bapa. Kami percaya tangan-Mu selalu ada dalam rencana hidup kami Tuhan. Kau yang terus bekerja Bapa. Dengan penuh iman kami mau nyatakan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terus imani perkataan ini. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin Tuhan. Sebab kami percaya Bapa. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Mari setiap umat Tuhan yang percaya katakan, di dalam kekuatanmu ku percaya. Mari bangkit berdiri, angkat tangan, kita mau berkatakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sekali lagi berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku terima kasih Tuhan. Sembah sujud kami hanya bagi Kau satu-satunya pengharapan kami Bapa. Yang kami perlukan untuk memenuhi hari esok kami Tuhan. Kami percaya Bapa cukup dalam janji-Mu Tuhan. Cukup dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengalami kasih yang begitu indah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami umat-Mu Tuhan, kami rindu memuji nama-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu menyatakan cinta kasih Tuhan di tempat ini, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kita percaya kuasa dahsyatnya ada bagimu, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan, come on.
Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Bapa. Sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kamu sama-sama bertepuk tangan, sebab kita percaya Tuhan hadir tempat ini, amin. Dalam setiap pujian kita memperkatakan di hadapan Tuhan. Come on. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Yang dibebaskan Roh Tuhan katakan, membangkitkan, wow, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Gebegeran Lamanda, come on. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yang mengalami cinta kasih Tuhan boleh katakan yes. Kau percaya Tuhan baik bagimu, amin. Tuhan baik bagi setiap kita. Kita memberikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Mari terus bertepuk tangan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia Bapa. Di hadapan-Mu Bapa, kami mau berkatakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang sama-sama bersembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Sudah siap lebih lagi, amin. Sekali lagi. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Mari sama-sama katakan senada dengan surga. Yang merasakan kedahsyatan Tuhan boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, amin. Boleh sama-sama kasih jempol buat Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau terus berkatakan dengan sepenuh iman kami, Tuhan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan.
merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, amin. Boleh dong bilang ke kiri kanannya, kita mau perkatakan Tuhan Yesus kita baik, amin. Katakan Tuhan Yesus baik, tunjuk kirinya, come on. Sungguh amat baik, hey, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang katakan ke kanannya, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, sebab Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, amin. Dengan sepenuhnya kita mau sama-sama meyakinkan, kita berkatakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi angkat jempolnya untuk Tuhan kita, amin. Kita mau bilang Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kau penuhi kami dengan sukacita Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terus penuhi kami Tuhan dengan kedamaian-Mu. Kami mau terus serahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau perkatakan Engkau baik Tuhan. Sebab hari esok ada di tangan-Mu Bapa. Sebab masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan, terima kasih. Karena esok kami akan kami jelang di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus masuk Bapa dalam setiap rencana-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Kami mau katakan Tuhan, saat mataku memandang keajaiban karya-Mu,
apakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, di saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sekali lagi katakan, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kau terus ada Tuhan dalam hidupku, dalam masa depanku. Kau pegang tanganku Tuhan, tak pernah kau tinggalkan kami. Selalu ada tanganmu Bapa, kami mau berserah di dalam namamu, di dalam namamu Tuhan. Oh, sebab tanganmu ada dalam hidupku Tuhan. Kamu tidak khawatir Tuhan, kamu terus katakan Bapa. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari lagi imani sekali lagi. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada.
akan terus ada. Saudara-saudara, bagi Tuhan lagi kita besar, haleluya, haleluya, Sungguh hati kami bersyukur padamu Tuhan pada saat pagi hari ini, anugerah yang besar dari Tuhan menolong kami, memberkati kami, bahkan menopang kami sampai dengan saat ini. Sudah di minggu yang keempat pada bulan ini, bahkan di tahun yang baru ini, kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan menolong kami. Satu hati kami mohon kepadamu, biar langkah-langkah kami dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami tidak takut apa yang terjadi di depan kami. Kami tidak bimbang akan perjalanan kami. Kami juga tidak ragu akan apa yang akan kami makan, minum, dan pakai. Sebab Tuhan memelihara kami. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kami yang datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu. Buat kami tidak hanya pendengar, tetapi pelaku firman yang mengerjakan firman setiap hari. Dan Engkau temukan kami orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah mengantar kita mengalami Tuhan dan mengalami hadirat-Nya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Purim Marbun. Saya melayani di GBI Jemaat Taman Anggrek di Jakarta Barat. Ya, Pak Hari ini adalah rekan saya, Bapak Ibu ya. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dan 2018 ya. 18 beliau adalah salah satu juga pimpinan dan juga pengurus ya. Dan saya percaya oleh beliau Bapak Ibu di tempat ini akan tergembalakan dengan baik dan tentu dibawa di jalan yang benar, katakan amin. Iya. Karena sudah belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, sekolah, itu udah pasti Bapak Ibu ya. Jadi jangan diragukan begitu kira-kira ya. Nah, apalagi saudara sekalian, saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, katakan amin. Dan Tuhan pasti akan membawa kita kepada kehendak-Nya. Ya, selain mengembalakan jemaat Tuhan, saudara sekalian, saya juga sebagai seorang dosen, ya dosen pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia yang ada di Petamburan. Bapak Ibu kalau tahu Petamburan, Jakarta Pusat, Ibu Bapak, itu cuma 500 meter dari tempatnya Habib Rizik. Ya, jadi kami tetangga dengan beliau. Sebenarnya beliau itu adalah orang yang dulu pernah sekolah di Sekolah Bethel Petamburan. Jadi waktu SMP kalau tidak salah ya, kelas 1, 2, 3, ya dia sekolah di sana. Sebetulnya sudah dapat firman dia itu ya. Kita berdoa supaya dalam waktu ke depan firman bekerja dengan dahsyat. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Ya, selain itu dan sekalian juga saya ada di Forum Teologi GBI dan beberapa tahun yang lalu, saudara, saya di Sinode ya. Jadi 1998 sampai dengan 2023 ya. Kurang lebih sekian belas tahun saudara sekalian, saya pengurus Sinode, Sinode Gereja Indonesia yang hari ini kantornya Geraha Bethel, Jalan Cempaka Putih ya, Cempaka Putih. Persis di hadap-hadapan dengan Universitas Jayabaya, jadi seberang-seberangan. Ya, saya sudah menikah tentunya, Bapak Ibu. Tidak ada potongan tidak menikah seperti ini ya. Saya punya anak 2, Bapak Ibu. Hari ini sedang berjuang menyelesaikan agenda koas, saudara, di Jogja karena dia sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Ya, cukup panjang perjalanannya. Saya pikir sudah sudah selesai sekolah, kemudian wisuda, udah gitu kira-kira. Ternyata panjang ya. Sampai saya bilang panjang banget gitu ya. Saya rasanya sudah sekalian orang tuanya jadi jadi bosan begitu kira-kira ya. Karena lama banget begitu ya. Terus masih sekolah, masih kuliah, masih banyak pelajarannya. Tapi saya berharap
Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa biar kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan membawa kita dalam rencananya. Katakan amin. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, fokus masa depan. Fokus masa depan. Bapak Ibu, saya percaya karena kita ada di lembaran baru, tahun yang baru 2026, maka fokus kita saudara sekalian ke depan. Berarti 2026 akan kita jalani, kita lihat ke depan, dan nanti akan masuk lagi ke 2027. Sehingga saudara-saudara sekalian, hari ini fokus kita tidak lagi kemudian menoleh ke belakang. Apa itu saudara-saudara sekalian? 2025, 2024, dan seterusnya. Saya sangat berdoa, hari ini kita dilengkapi oleh firman untuk masuk menuju masa depan. Nah, karena itu sudah sekalian dua bagian firman Tuhan pada hari ini kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat 12-14, kemudian sudah sekalian nanti ada Yesaya pasal yang ke-43, 18 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat mengangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku sendiri dan menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yesaya 43 sudah sekalian ayat yang ke-18 sampai dengan 19, Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekiranya saudara sekalian, sangat jelas Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang harus memandang ke depan. Setuju ya? Kenapa Bapak Ibu? Sebab kalau saudara memandang ke belakang, kita akan mengalami kemunduran. Paulus sudah sekalian menjelaskan kepada kita bersama-sama ketika melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-3, 12-14, saudara, itu jelas. Dia katakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Maka dia senantiasa sudah berkata bahwa penglihatannya itu ke depan. Ya, memang hidup itu ibu bapak dibingkai dengan 3 waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Orang yang hidup di masa lalu sudah sekalian cenderung dia itu adalah nostalgia. Bapak Ibu pernah nostalgia? Ada yang sering Bapak Ibu ikut agenda reuni? Ada? Apa yang dibicarakan di reuni? Kecenderungan sudah sekalian orang kalau pergi ke reuni itu pasti bicara masa lalu. Dia akan cerita, tahu nggak? Itu kan teman kita dulu itu suka nyontek itu. Ternyata sekarang dia jadi direktur loh katanya, coba. Jadi orang bicara tentang masa lalu. Dan kadang-kadang sudah sekalian, memori masa lalu itu memang enak untuk diceritakan ya. Kenapa? Dialami. Tapi Bapak Ibu, memori masa lalu tidak akan pernah membuat kita maju dalam hidup. Maka bicara tentang ini sudah sekalian, Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Nah, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Itu sebabnya hari ini kita belajar untuk fokus ke masa yang akan datang. Ada future yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka saya percaya saudara sekalian, walaupun kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu, mari berhenti dengan masa lalu, karena yang paling prinsip adalah menatap ke depan. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, persoalan yang sangat prinsip adalah bagaimana caranya kita fokus masa depan. Apa yang kita lakukan? 3 hal sederhana. Yang pertama saudara sekalian, Alkitab katakan lupakan apa yang di belakang kita.
Dikatakan apa? Saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Paulus, ibu bapak, kalau kita mencoba mencermati tentang Paulus, dia adalah seorang yang hebat di masa lalu. Bayangkan, usia saudara sekalian 25 tahun, tapi dia sudah menjadi tergolong orang yang disebut dengan ahli-ahli Taurat. Disebut dengan istilah Sanhedrin. Sanhedrin itu Bapak Ibu, orang-orang yang kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai orang-orang pinter, orang-orang luar biasa, pengetahuannya luas, pengalamannya luas, apalagi pengertian pemahamannya tentang kitab-kitab banyak. Jadi saudara-saudara sekalian, dia itu orang muda tapi sudah disejarkan dengan orang-orang ahli. Bayangkan itu. Dan biasanya orang kalau di titik itu Bapak Ibu pasti terhormat. Selain terhormat, saudara sekalian, pasti orang berkata, wih itu hebat itu. Pasti luar biasa orang itu. Tapi tahu saudara sekalian, setelah ditangkap oleh Tuhan, dalam perjalanannya ke Damsyik, kemudian dia mengenal Yesus Kristus. Ini kalimat yang pernah dikatakan oleh Paulus. Segala sesuatu yang dahulu ku dapatkan, ku miliki, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi prestasi masa lalu saudara sekalian bagi dia adalah sesuatu yang tidak terlalu prinsip. Kenapa? Mengenal Kristus jauh lebih hebat ketimbang dengan apa yang didapatkan masa lalu. Maka kalau saudara-saudara kalian mau fokus ke depan, sederhana resepnya. Lupakan apa yang di belakang kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang harus belajar melakukan itu. Maka sebetulnya perlu kita mempelajari, masa lalu sebetulnya itu telah berlalu. Ia tidak akan pernah muncul lagi dan juga tidak akan memberi makna apa-apa. Maka biasanya kalau orang fokus masa lalu, biasanya pergerakannya melambat. Lalu kemudian dia selalu ditarik ke belakang Bapak Ibu. Maka poinnya, fokuslah ke masa depan, katakan amin. Ibu Bapak pernah nggak melihat ada orang bawa mobil, bawa motor yang dilihat cuma spion? Pernah nggak? Kalau orang bawa mobil, bawa motor, lalu yang dilihat cuma spion, nabrak orang di depan ya, masuk jurang ya. Kenapa? Karena spion itu sudah sekalian untuk menuntun seorang driver itu melihat ke belakang. Dan tahu saudara sekalian, spion itu cuma 10% dari kaca depan yang besar. Tuhan memang menolong kita, boleh menoleh ke belakang dalam arti memori kita bisa dibawa ke belakang. Tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah ke depan. Maka saya kira saudara sekalian, ketika orang melihat saudara sekalian ke belakang, maka itu terjadi yang namanya kemunduran. Masa lalu akan menarik dia. Itu sebabnya pesan daripada Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri ke depan. Berarti jangan pernah lagi menoleh ke belakang. Katakan amin. Ada satu tokoh yang luar biasa saudara sekalian, namanya Hernando Cortés Bapak Ibu. Ini sebuah pergerakan baru saudara sekalian setelah Columbus menemukan benua Amerika. Di slide berikutnya, maka Bapak Ibu dalam tahun 1519 saudara sekalian, salah satu orang yang bernama Hernando Cortés, dia melakukan sebuah petualangan baru. Petualangan baru itu sudah sampai di daerah yang bernama Yucatan Peninsula di Meksiko. Nah, Hernando Cortés ini Bapak Ibu ini orang Spanyol. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Di sana ternyata ada satu daerah yang kemudian cadangan emasnya itu luar biasa dan itu dikuasai oleh suku Aztec. Akhirnya apa yang terjadi? Hernando Cortés saudara sekalian melakukan petualangan, lalu dia membawa 100 pelaut ulung, 500 pasukan yang hebat. Menariknya, ketika mereka berlabuh di daerah itu, perintah yang pertama yang dilakukan oleh Hernando Cortés adalah kapal hancurkan. Wih, itu kan mahal Bapak Ibu, betul nggak? Hancurkan kapal katanya. Tidak ada jalan lain saudara sekalian, 500 prajurit kemudian menghancurkan kapal itu. Bapak Ibu tahu kira-kira apa tujuan dari Hernando Cortés menghancurkan kapal? Satu, kalau mau berjuang habis-habisan menaklukkan pulau itu, kita harus menjadi pemenang. Dan jangan pernah berpikir untuk kembali dari tempat ini dengan tangan kosong.
Kalau kita misalkan kalah, biar kalah di situ. Kalau kita misalkan menderita, biar menderita di situ. Hancurkan kapal itu. Sudah tahu? Ketika kapal itu dihancurkan, saudara sekalian, akhirnya mereka kemudian berperang melawan suku Aztek. Dan kemudian mereka memenangkan. Akhirnya apa terjadi? Saudara sekalian, sekarang itu di koloni daripada Meksiko itu, orang-orang Spanyol cukup banyak, Bapak Ibu. Itu adalah hasil daripada seorang yang bernama Hernando Cortés. Ini orang yang mengatakan bahwa kalau kita mau maju, jangan menoleh ke belakang. Jangan lagi ingat-ingat di belakang. Nah, saya kira saudara sekalian, ini adalah resep bagi kita. Makanya resepnya adalah supaya kita bisa fokus ke depan. Yang pertama, lupakan apa yang di belakang kita. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mencoba saudara sekalian menarik sebuah pelajaran dari apa yang kita bisa lihat Ibu Bapak di teks Bilangan pasalnya yang Bilangan pasalnya saudara sekalian yang ke berapa nih? Lupa ini. Coba di slide berikutnya. Ya. Kejadian. Maaf. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26 ini saudara-saudara, ini cerita tentang istrinya Lot. Bapak Ibu tahu, ini istri Lot, saudara-saudara sekalian, itu Sodom dan Gomora sudah mau dibungkus oleh Tuhan. Dan malaikat Tuhan telah diutus kepada Lot dan juga kepada mereka sekeluarga supaya cepat-cepat mereka berangkat. Menariknya apa kata Alkitab, saudara sekalian? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Semua penduduk kota-kota itu tumbuh-tumbuhan di tanah, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, lihat, menoleh ke belakang, lalu menjadi, apa katanya? Tiang garam. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa orang yang menoleh ke belakang, saudara sekalian, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Ibu Bapak, itu sebabnya hari ini kalau kita sudah ada di 2026, jangan lagi menoleh ke 2025. Katakan amin. Pokoknya Natal sudah selesai. Ya. Saya tahu di rumah Bapak Ibu sekarang masih ada kue-kue Natal. Jadi kalau saya datang pasti akan disajikan kue Natal. Juga kue tahun baru. Betul ya? Tapi dengar, Natal tahun baru udah lewat. Ntar lagi kita mau Sincia. Iya kan? Maka harus pandang ke depan. Jadi jangan menoleh ke belakang Bapak Ibu. Sebab kalau kita menoleh ke belakang saudara sekalian, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang saudara-saudara sekalian, kita ini akan mengalami yang namanya kemunduran. Kemundurannya besar, saudara-saudara sekalian, sama seperti bangsa Israel. Ya, slide berikutnya. Bangsa Israel, saudara sekalian, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, lalu saudara-saudara sekalian di tengah padang gurun, saudara, bangsa Israel ini mereka itu selalu ingat di Mesir. Makanya kadang-kadang saudara sekalian mereka berkata, aduh, siapa nanti yang akan tolong kita, siapa yang berikan kita makan. Dulu kita ingat di Mesir itu enak-enak semuanya, makan dengan gratis, segala macam dengan gratis. Begitu kira-kira ya. Sampai akhirnya apa? Mereka sudah di tengah jalan, sudah di perjalanan padang gurun, ingin balik lagi ke Mesir. Berapa di antara kita saudara sekalian sudah menjadi orang Kristen, tapi pengen balik lagi ke hal-hal yang duniawi. Saya berdoa saudara sekalian, Tuhan tolong kita terus menatap ke depan dan terus kita berjalan untuk melintasi apa yang menjadi hidup kita. Jadi saya kira saudara sekalian, apa yang terjadi kepada orang Israel? Karena mereka saudara sekalian menoleh ke belakang, selalu ingat akan Mesir, saudara sekalian. Lihat, 40 tahun saudara sekalian Tuhan buat mereka berputar di padang gurun. 40 tahun. Padahal saudara sekalian jarak antara Mesir dengan Kanaan, saudara itu kalau ditempuh dengan lurus, gak mungkin 40 tahun. Tuhan akan membuat kita saudara sekalian mengalami banyak pergumulan persoalan kalau kita masih kepengen kembali ke masa lalu. Kepengen kembali ke hidup lama. Kepengen kembali saudara sekalian kepada apa? Apa yang kita lakukan zaman dulu. Padahal notabene itu adalah yang kita lakukan itu semua belum tentu berkenan kepada Tuhan. Maka saya berdoa pada pagi hari ini, sekali kita dalam Kristus, selama-lamanya kita dalam Kristus, tidak akan pernah
balik lagi kepada hidup lama. Katakan amin. Ini orang yang disebut dengan menatap ke depan, melupakan masa lalu. Maka saya berdoa hari ini kita perlu berpikir bersama-sama, kemudian menetapkan hati untuk kita terus melihat ke masa depan. Paulus sudah sekali lagi saudara, ini memang melakukan sesuatu hal yang sangat prinsip. Ketika dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, bahkan didahului dengan kata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, melainkan aku melakukan ini, aku melupakan apa yang di belakangku. Saya berdoa hari ini kita melupakan apa yang telah di masa lalu. Supaya gerak kita menjadi lincah, gerak kita menjadi dinamis. Kenapa? Karena di depan kita saudara sekalian ada yang harus kita capai dan kita raih. Yang pertama saudara sekalian, lupakan masa lalu. Katakan amin. Lupakan masa lalu. Anak sekolah minggu punya lagu sudah dengan aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Coba. Dari sekolah minggu aja sudah bisa nyanyi seperti itu, Bapak Ibu, apalagi kita orang-orang yang sudah dewasa. Doa saya seluruh jemaat di tempat ini hari ini belajar untuk melupakan apa yang di belakang kita. Katakan amin. Saya berdoa Ibu Bapak, ini bagian yang sangat prinsip. Kekristenan mengajarkan kita maju terus, berjalan terus, jangan menoleh ke belakang. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan supaya kita mampu fokus ke masa depan? Yang kedua, arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Alkitab berkata, saudara sekalian, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Menariknya saudara sekalian, Paulus tidak saja hanya melupakan yang di belakang, tetapi arahkan diri kepada apa? Yang di hadapannya. Kalau cuma melupakan saja saudara sekalian, belum mengarahkan diri ke depan, belum pas. Kenapa belum pas? Karena cuma melupakan saja saudara-saudara, tidak bertindak untuk melihat ke depan. Tidak akan ada kegerakan. Dan tidak akan ada apa? Kemajuan. Maka saya rasa saudara sekalian, poin prinsipnya adalah arahkan diri ke depan. Inilah langkah selanjutnya. Jadi harinya Ibu Bapak, jangan cuma di poin 1. Amin Bapak Ibu. Jangan cuma di poin 1. Kalau cuma poin 1 sudah sekali itu cuma melupakan. Ya Pak Pendeta kan saya sudah juga melupakan. Enggak lagi saya ke judi, enggak lagi saya ke masa lalu, enggak lagi saya ke sini. Iya, tapi sekarang apa? Melupakan masa lalu penting. Tapi jangan lupa, yang lebih harus dilanjutkan adalah arahkan diri ke depan. Saya percaya inilah ajakan yang menarik saudara sekalian dari Rasul Paulus. Makanya saudara sekalian, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, itu jauh lebih penting daripada hanya melupakan masa lalu. Artinya saudara sekalian, di sini kita apa? Harus belajar untuk mengerjakan sesuatu, melihat arah yang jelas, target yang jelas, tujuan yang jelas, kemajuan yang jelas. Saya rasa Ibu Bapak poinnya menjadi sangat penting. Makanya quote yang ada di samping itu sudah sekalian menarik ya. If you focus on what you left behind, you will never be able to see what lies ahead. Kalau saudara cuma hanya fokus ke masa lalu, di depan kita nggak tahu apa-apa. Saya kira Paulus mengajarkan sesuatu yang sangat menarik bagi kita bersama-sama. Itu sebabnya kemudian harus mengarahkan diri ke depan. Apa itu? Lihat ke depan. Bapak Ibu, apa sih yang ada di depan kita? Saya catat ada 4. Yang pertama, tantangan. Bapak Ibu tidak tahu tantangan kita tahun ini seperti apa, tahun depan seperti apa. Tapi menurut saya, orang percaya pasti mampu karena Tuhan menolong. Ada juga peluang dan kesempatan. Bagi orang-orang berkata, Pak, susah sekarang ekonominya, susah sekarang bisnisnya, susah sekarang berbagai macam hal. Ya, tapi ada peluang, ada kesempatan. Saya rasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Tuhan pasti menolong. Termasuk ada target dan capaian. Jadi tahun ini sudah kan target kita apa?
Bapak waktu pergantian tahun, ada target gak? Biasa ada resolusi kan? Ada gak? Ya pokoknya nanti saya mulai 2026, saya nggak mau makan nasi lagi. Saya tidak mau makan nasi lagi. Baru hari ketiga, balik lagi makan nasi. Ya, boleh Bapak Ibu. Tapi ingat saya katakan bagi kita bersama-sama, target capaian itu sesuatu yang penting. Sedangkan yang lain yang ada di hadapan kita adalah pengharapan masa depan. Kalau bicara tentang ini saudara sekalian, tentu siapa yang akan berhasil saudara sekalian? Menurut saya orang berhasil adalah mereka yang bisa saudara sekalian berjalan terus melintasi walaupun sulit saudara-saudara ya. Kan tadi nanya sudah ada. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin saudara. Loh, pertanyaannya, ada nggak Tuhan jamin? Kalau kamu sudah masuk 2026, pokoknya semua nyaman, semua indah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, istri akan nyaman di rumah, suami akan ada nggak? Nggak ada. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup selalu nyaman. Tapi yang Tuhan janji adalah pertolongan, kekuatan. Makanya almarhum Ade Manuhutu pernah berkata, tak pernah dia janji selalu kan panas. Dan tak pernah dia janji selalu ada hujan. Namun dia janjikan memberi kekuatan. Pada kaki Yesus letakkanlah. Tuhan gak pernah janji 1 Januari sampai dengan 31 Desember, semua nyaman. Tidak ada banjir, tidak ada hujan, semua terang. Gak mungkin Bapak Ibu. Iya kan? Belum Januari saja banjir mana-mana. Iya kan? Bayangkan, 3 provinsi tenggelam. Dan 3 provinsi apa? Banyak sekali persoalan. Tapi orang berkata, kenapa sih pemerintah kok tidak cepat-cepat buat yang namanya ini, bahwa inilah adalah pergumulan ataupun masalah nasional gitu. Sampai bingung saudara. Kan yang meninggal sudah ribuan. Kok nggak menjadi bencana nasional katanya. Bayangkan, sampai sebegitu sudah sekalian. Catatan saya sederhana sudah sekalian, bahwa kalau kita ingin fokus ke depan, sudah arahkan diri ke depan. Pergumulan pasti ada, persoalan pasti ada. Yang namanya sudah sekalian sakit masih akan bisa. Yang namanya capek, emosi, dan lain-lain pasti akan bisa. Tapi saya berdoa, kita mengarahkan diri ke depan. 2 makna saudara sekalian yang sangat menarik, saudara sekalian memahami tentang mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Yang pertama, fokus pada tujuan. Jadi tujuan kita apa? Orang Kristen tujuannya tentu menjadi orang yang menyenangkan Tuhan seperti Yesus. Lalu yang kedua apa? Fokus pada kemajuan. Makanya menarik saudara sekalian. Teks terjemahan yang dipakai saudara sekalian, kata emproisen saudara-saudara, itu secara harfiah itu meludah. Bapak Ibu kalau meludah itu selalu keluar ludah dan ke depan. Terserah Bapak Ibu mau meludah ke samping, mau meludah ke kiri, ke kanan, atau ke depan. Tapi ludah selalu keluar dari mulut kita ke depan. Apa itu maksudnya saudara-saudara? Maksudnya adalah bahwa kalau kita mengarahkan diri ke depan, ingat ada sesuatu yang akan kita tuju dan harusnya berfokus pada apa? Kemajuan. Bagaimana kemajuan dalam rohani saudara pada tahun ini? Saya berdoa yang belum menyelesaikan baca Alkitab, mulai baca Alkitab. Iya kan? Karena ada banyak orang yang bercerita, Tuhan aku kepengen sekali baca Alkitab selesai Tuhan, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Waktu Kejadian dibaca saudara sekalian, wih lancar. Ya. Bagaimana tidak lancar saudara sekalian? Itu kan cerita kan? Narasi cerita, wih luar biasa. Sampai keluaran, masih lancar saudara sekalian. Iya kan? Tapi mulai masuk imamat, bingung. Korban ini, korban ini, korban ini, korban itu. Kok banyak korban gitu kan? Apalagi kita masuk bilangan. Bilangan semua dihitung.
Apa sih maksudnya? Akhirnya apa? Menyerah di tengah jalan. Saya berdoa tahun ini kita punya kemajuan, katakan amin. Kita harus punya kemajuan yang luar biasa. Dan menurut saya kalau kita punya kemajuan yang luar biasa, Ibu Bapak, ini yang saya sebutkan dengan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Kadang-kadang ada banyak orang saudara hanya bermimpi tapi tidak ada aksi. Saya doa tiap kita boleh bermimpi tapi harus disertai dengan aksi. Aksi itulah yang dinamakan dengan apa? Mengarahkan diri ke depan. Jemaat Tuhan tempat ini, mari kita terus belajar dan terus melihatnya. Yang ketiga yang terakhir saudara sekalian, apa yang kita lakukan saudara supaya kita fokus ke depan? Berlari-lari kepada tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan apa saudara? Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sesungguhnya saudara sekalian, orang yang melupakan apa yang di belakangnya, mengarahkan diri ke hadapan. Nah, poin berikutnya adalah setelah mengarahkan diri ke hadapan, atau kepada apa yang di hadapan kita, yang harus dilakukan apa? Berlari. Bapak Ibu itu berlari artinya apa? Berpindah tempat, bergerak. Itu bukan lari di tempat. Kalau lari di tempat sudah sekalian, mau 1 jam, 2 jam, 3 hari, 20 tahun tetap di situ. Nggak ada kemajuan. Jadi jangan pernah saudara berlari di tempat. Ya. Tapi berlari untuk apa? Ada kemajuan. Kalau berlarinya sudah sekalian hari ini kemajuannya 1 kilo, besok menjadi 3 kilo, besok lagi menjadi 4 dan seterusnya. Berlari. Nah, namanya berlari sudah sekalian, itu menjelaskan apa? Ada sesuatu yang kemudian sudah kita capai. Dan menurut saya, bagian ini menjadi sangat penting. Nah, kalau ini modelnya, maka fokus ke masa depan menjadi bagian hidup kita. Saya rasa sudah sekalian bagian ini benar penting. Apa yang disebutkan dengan berlari kepada tujuan, memperoleh hadiah panggilan surgawi, Bapak Ibu, teks terjemahan yang dipakai untuk kata tujuan itulah skopos, Bapak Ibu. Skopos itu adalah menjelaskan arah dan sasaran akhir. Makanya ini sudah sekalian diambil dan muncul dari kata skop. Nah, ibarat orang sudah sekalian yang sedang melakukan panahan, Bapak Ibu ya, panahan. Nah, sasarannya itu jelas, iya kan? Makanya saudara sekalian kalau memanah itu hati-hati, harus membidik dengan tepat. Saya ingat satu kali sudah ada pertandingan panahan saudara sekalian. Ya. Panahan, ada orang bule saudara, terus kemudian ya ada orang Indonesia. Sudah tahu waktu dipanah? Yang dipanah itu adalah buah apel. Uniknya buah apel itu Bapak Ibu ditaruh di atas kepala seseorang yang berdiri. Waktu orang bule sudah sekalian memanah, ketika dipanah, cung gitu ya. Itu yang namanya apel, langsung tertusuk. Gitu. Langsung dia berkata, I am Robin Hood katanya. Wih, dia mau menunjukkan siapa dia hebat. Ada orang lain lagi sudah sekalian, kemudian dipanah. Langsung sudah sekalian, terbelah 2. Dia bilang, I am Arjuna katanya. Tapi ketika orang Indonesia dipanah, bukan apel yang kena, jidatnya orang itu yang kena. Dia bilang apa? I am sorry katanya. Kalau memanah sudah sekalian memang mesti bidik. Paulus menjelaskan begini, aku melupakan apa yang di belakangku, arahkan diri pada apa yang di depanku, berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya itu apa? Panggilan Kristus. Saya doa hari ini semua kita adalah orang-orang yang fokus kepada panggilan Kristus, katakan amin. Makanya bergereja Bapak Ibu, bukan soal kemudian, kita harus bergereja di tempat yang luar biasa. Tunggu dulu Bapak Ibu. Hari ini banyak orang sudah sekalian terkesima dengan gereja-gereja yang mega church yang kemudian sudah sekalian layanannya begitu hebat luar biasa.
Tapi pernyataan saya sederhana, kalau engkau cuma hanya mau layanan yang luar biasa, layanan bintang 5 dan seterusnya, kadang-kadang itu cuma membuat kita menjadi orang apa? Yang senang duduk dilayani. Kekristenan mengajarkan kita, justru kita yang harus terlibat. Kita yang harus berpartisipasi. Makanya saya pikir saudara sekalian menjadi jemaat, saya berdoa Ibu Bapak, jangan biarkan dirimu 20 atau sekian puluh tahun duduk saja, tapi mulai terlibat. Apa yang bisa kau lakukan? Doa kepada Tuhan, kerjakan. Memberikan yang namanya nasihat kepada orang-orang muda, lakukan. Bahkan kalau misalkan bisa melakukan kegiatan gerejawi yang lain, lakukan. Sehingga saya percaya tahun ke tahun perjalanan kita semakin hari semakin saudara sekalian mengalami kemajuan. Paulus pernah berkata begini, karena bagiku adalah hidup, Kristus adalah mati, adalah keuntungan. Tetapi aku harus hidup. Ya, ini menarik saudara. Makanya saudara sekalian, kalau baca bagian ini, Paulus sebetulnya sedang berkata begini, bagiku lebih baik saudara sekalian melahirkan sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saudara sekalian, bagian yang dinyatakan oleh Paulus ini sebetulnya mau menegaskan bahwa bagi dia sesuatu yang sangat prinsip adalah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita belajar terus-menerus berlari-lari kepada tujuan untuk panggilan surgawi. Kiranya Tuhan berkati kita bersama-sama dan Tuhan menolong kita, dan hari ini kita terus belajar fokus ke depan melakukan yang terbaik. Amin untuk firman Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan saudara sekalian. Satu hal yang sangat prinsip bagi kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. F. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, memegangku. Haleluya. Dengan tanganku, oh, Yesus memberiku, oh, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Haleluya. Yesus memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, oh, kemenangan. Yesus memberiku, haleluya.
takut untuk memandang ke depan karena Tuhan menolong kita. Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Pergumulan di hadapan kita pasti akan banyak. Kita baru ada di hari yang ke-24 di tahun ini. Masih akan banyak hari kita jalani. Masih akan banyak minggu kita jalani. Bahkan bulan di depan kita akan dijalani. Tapi percayalah ketika kau memandang ke depan, fokus ke masa depan. Tuhan Allahmu, Dia gembala bagimu, menolongmu, memberkatimu. Karena itu tidak perlu ada ketakutan bagi kita bersama-sama. Persoalan pergumulan pasti ada. Tapi percayalah Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Karena itu lakukan 3 hal. Yang pertama, lupakan apa yang di belakangmu. Yang kedua, arahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Dan yang ketiga, berlari kepada tujuan. Ada gerakan yang kita lakukan. Kita tidak tinggal diam, kita tidak duduk saja, kita tidak pasif saja, tapi kita lakukan sesuatu. Dengar, salah satu cara Tuhan bekerja adalah ketika kita justru melakukan sesuatu. Di dalamnya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya rindu berdoa biar kiranya kita diberkati Tuhan dan disertai Tuhan, khususnya di sepanjang tahun ini. Mari angkat tanganmu dua-dua, Tuhan memberkati kita. Bapa di sorga, setiap tangan terangkat kepada pada saat pagi hari ini, mereka membutuhkan lawatan pertolongan Tuhan, bahkan membutuhkan semua kelengkapan yang terbaik daripada Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, Engkau lakukan bagi mereka. Kami rindu fokus ke masa depan. Kami tidak lagi menoleh ke belakang, sebab kami percaya ketika kami menoleh ke belakang, maka itu akan membuat kami akan terpuruk. Sama seperti istri Lot yang kemudian menjadi tiang garam. Kami tidak mau hidup kami mengalami hal yang sama, tapi kami mau hidup kami terus maju, terus maju, terus maju, terus maju. Dan Tuhan pasti lakukan itu bagi kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, dan kiranya Tuhan tolong juga memberkati seluruh tim pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh tim penata layan, staf pastoral, diberkati Tuhan. Doa kami terus gereja ini dalam anugerah dan berkat Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami terima dan menjadi pedoman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan terberkati dengan firman pagi ini. Puji nama Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih pelayanan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya rindu untuk bertanya, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya apabila ada. Wah, dari belakang, selamat datang Bapak Ibu, boleh disapa, mungkin jemaat-jemaat yang ada di sekitar juga selamat datang Bapak Ibu. Apabila belum ada tempat untuk beribadah, tetap kami ada ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi setiap hari Minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kepada Bapak Gembala, dipersilahkan. Terima kasih untuk pelayanan Pak Budiman pun. Dan saya juga berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu akan berikan, baik melalui QRIS ataupun mesin edisi yang tersedia. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami saatnya Tuhan untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakannya senantiasa Tuhan buat berhasil. Kesehatan Tuhan pelihara, keluarga Tuhan jaga. Terima kasih Yesus, kami menabur untuk pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nanti silakan untuk dimasukkan dalam amplop di kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya, seperti biasa ibadah setiap minggu jam 8 dan jam 10 pagi dan disertai dengan sekolah minggu di jam 10 saja. Ya betul ya kakak ya. Mulai minggu depan, bulan depan di bulan Februari, dan selanjutnya di jam 10 saja untuk sekolah minggu. Dan setelah ibadah kedua nanti, tepatnya di jam 1 akan ada ibadah youth untuk anak-anak muda. Jadi yang punya anak, cucu atau kenalan dipersilakan untuk datang mulai jam 1 ya. Dan selanjutnya ada ibadah umas setiap hari Rabu di jam 10 pagi. Bapak Ibu, Oma Opa, usia emas, mari sama-sama kita bersekutu dengan Tuhan di sini
di jam 10 pagi di tempat ini setiap hari Rabu. Dan selanjutnya Community of Love atau KUL, komunitas yang membangun, komunitas rohani yang membangun, itu di hari Rabu dan Kamis jam 7 malam bisa menghubungi setiap pengerja yang ada. Jika punya waktu dan bersedia untuk datang, kita sama-sama masuk ke dalam komunitas yang lebih mengenal Tuhan lagi. Selanjutnya untuk persembahan bisa melalui BCA atau melalui QRIS yang ada, dan juga di kotak setelah ibadah selesai ya. Dan follow sosial media kita seperti yang tertera melalui Instagram ataupun TikTok, dan selanjutnya melalui YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Dan juga ada pengumuman tambahan saat teduh untuk anak-anak youth setiap hari Jumat jam 7 malam dan doa pagi jam 6 pagi di hari Sabtu di gereja. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang perjalanan sampai ke tempat ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami telah memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya setiap pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan firman yang telah hamba-Mu sampaikan tadi ya Tuhan dapat menjadi motivasi bagi kehidupan kami untuk selalu melangkah ke depan, untuk gak fokus dengan apa yang ada di belakang kami ya Tuhan. Kami mau fokus untuk selalu maju, fokus dengan masa depan kami, dan kami mau berlari kepada tujuan kami ya Tuhan, mendapatkan hadiah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menguatkan ini ya Tuhan, dan kami mau berdoa sama-sama untuk hamba-Mu Pendeta Puri Marbun yang membawakan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatannya hadir di tempat ini. Kami berdoa diberkatilah pelayanannya ya Tuhan, diberkati keluarganya, diberkati setiap pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Engkau pakai dia lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan-Mu untuk di negara ini Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami menaikkan pokok doa kami Tuhan Yesus. Kau berkati setiap bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Dalam setiap permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau lebih tahu apa yang terjadi masalah kami. Engkau adalah sumber segala yang bisa memecahkan masalah kami, negara kami ya Tuhan, baik secara politik, ekonomi ya Tuhan. Kami mau serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Termasuk kota tempat kami tinggal Jakarta ya Tuhan Yesus, di tengah situasi cuaca yang buruk akhir-akhir ini, banjir di beberapa tempat di Jakarta ya Tuhan, mungkin mengganggu ekonomi kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa kota tercinta kami Jakarta ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap hal-hal yang menunjang pembangunan kota ini, pemerintah, warganya Tuhan, Engkau lawat lagi ya Tuhan Yesus. Kau berikan pemulihan bagi kota kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menuai lebih lagi ya Tuhan Yesus di kota ini tempat kami bekerja ya Tuhan. Termasuk Kelapa Gading, tempat kami tinggal sekarang di Gading Nias Residence ya Tuhan. Kau berikan rasa aman, rasa nyaman buat kami tinggal di tempat ini ya Tuhan. Tempat kami tinggal, sebagian dari kami bekerja, tempat gereja kami ada ya Tuhan Yesus. Kau berkati Gading Nias Residen, dijauhkan dari hal-hal yang jahat ya Tuhan. Terima kasih untuk tempat ini, terima kasih untuk bangunan ini ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, tempat kami bernaung, GBI Jenderal Gatot Subroto ya Tuhan. Berkati setiap pimpinan yang ada dalam gereja kami ya Tuhan, mulai dari Pak Niko, seluruh jajarannya, dan juga gembala-gembala rayon yang ada, terlebih khusus ya Tuhan untuk gereja tempat kami beribadah di tempat ini, GBI Gener Alamanda ya Tuhan. Kau berkati Pak Gembala, Pak Hari beserta Bu Devi dan juga anak-anaknya, diberkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hari dan Bu Devi juga ya Tuhan Yesus, yang telah Kau pakai untuk menggembalakan kami, domba-domba yang Kau titipkan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengerja yang ada di tempat ini. Kau urapi kami semakin lebih baik lagi ya Tuhan ke depannya ya Tuhan Yesus. Kami semakin punya hati sebagai hamba untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan juga untuk yang mengambil bagian di pagi hari dan siang hari nanti dalam ibadah ya Tuhan. Mulai dari usher, worship leader, singer, pemain musik, multimedia, guru sekolah minggu, dan setiap yang ada Tuhan di tempat ini. Kau berkati ya Tuhan, Kau sertai kami mulai dari ibadah ini sampai nanti Tuhan, ibadah kedua dan juga ibadah youth ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan ya Tuhan, kiranya selalu dalam lindungan-Mu, selalu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kau lebih tahu ya Tuhan, bukan keinginan kami, tapi melainkan kebutuhan kami yang Kau sediakan, Kau cukupkan ya Tuhan.
Jikalau kami sedang sedih, kami percaya Engkau adalah sumber penghiburan ya Tuhan. Kami meletakkan kesedihan kami, kegundahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan untuk kebahagiaan kami ya Tuhan, kiranya ada Engkau dalam setiap kebahagiaan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai beribadah dan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, oh ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persembahan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.